Baik, Ibu Amalia, ini juga ada tambahan dari pemirsa Selebrtis TV yang tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa ada pembelajaran luring atau luar jaringan terhadap daerah-daerah yang tidak mencakupi untuk belajar daring seperti listriknya mungkin atau jaringan di daerah tersebut. Nah, apakah memang ada metode seperti guru-guru yang ditugaskan langsung ke rumah siswa atau membentuk suatu room kecil di kelompok-kelompok daerah di sekitarnya itu seperti itu, Ibu Amalia? Ya, sebenarnya tidak dibenarkan ya melakukan pembelajaran secara luring selama kondisi dikatakan bahwa itu zona merah. Itu sebenarnya nggak boleh. Tetapi di keadaan seperti ini memang inovasi dan kreativitas daripada masing-masing guru dan sekolah yang memang sangat dibutuhkan. Mereka melakukan hal tersebut, ada yang lima orang ya, memang satu kelompok itu dia 5 orang saja melakukan pembelajaran, kemudian digilir lagi, itu dia sudah mendata, tapi ada izin daripada orang tua. Mereka minta izin surat secara tertulis, orang tua tidak keberatan anaknya dikumpul dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami juga agak sulit menghindari hal tersebut karena mereka sangat menjamin. Pertama, karena ada surat secara tertulis dari orang tua tidak keberatan anaknya untuk dilakukan itu. Sepanjang memang protokol kesehatan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Karena kami memang menyampaikan kepada sekolah-sekolah bahwa apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi karena kita melakukan sesuatu di luar daripada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu menjadi risiko kita dan akan menjadi satu klaster yang mungkin sangat-sangat kita tidak harapkan. Tetapi ya hal tersebut mereka menjaminkan bahwa sangat kesulitan anak ini kalau kita tidak melakukan hal seperti itu. Ada juga orang tua guru itu langsung memberikan berupa modul itu sudah bisa dilakukan pembelajaran sampai 3 hari. Kemudian nanti mereka kumpul lagi, kemudian mereka periksa apakah anak ini sudah mengisi. Ya, kalau kita berbicara secara bahwa apakah ini kualitasnya pasti sangat jauh, pasti sangat berbeda apabila dilakukan seperti biasanya, seperti dalam keadaan normal. Tetapi apa boleh buat, sekali lagi pemerintah lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak. Itu seperti itu. Iya. Karena zona hijau pun juga banyak sekali aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang harus diterapkan kalau kita mengikuti surat edaran 4 menteri itu. Ya, zona hijau pun juga sangat-sangat ini. Nah, kami juga berharap memang dari pemerintah dalam hal ini gugus tugas yang bisa mempetakan dan bisa memberikan kami bahwa daerah-daerah zona hijau mungkin di kelurahan atau mungkin per RW ada bisa datanya bahwa ini adalah zona hijau dan di situ ada sekolah atau kalau bukan sekolah mungkin kita bisa lakukan di satu tempat yang bisa anak-anak mendapatkan pembelajaran secara tatap muka. Kalau toh daerah itu sudah dianggap zona hijau, apakah itu di wilayah satu kelurahan mungkin besar ya, mungkin satu RW ada sekolah di situ yang bisa dilakukan di sekolah. Kita sangat mengharapkan seperti itu, tetapi akan kita lakukan penekanan untuk protokol kesehatan. Jadi satu kelas itu maksimal 15. Kalau SD kena 28 ya, satu rombel, ya berarti kita bagi 2. Dan itu akan dipakai semua kelasnya. Itu kita harapkan seperti itu. Kalau memang bisa ada gugus tugas bisa menyampaikan daerah-daerah zona hijau. Iya. Baik, Ibu Amalia, ini tadi Ibu Amalia juga sempat mengatakan bahwa sudah ada dana yang disiapkan untuk sekolah-sekolah, khususnya untuk siswa-siswa yang jalur afirmasi. Nah, apakah nanti dana ini ada tim yang khusus memonitori agar dana ini memang intinya digunakan secara sebagaimana dia dibutuhkan seperti itu? Silakan, Ibu. Ya, kalau ini kan dana BOS ya. Kalau yang tablet itu memang sudah diadakan. Jadi tabletnya itu sudah ada. Cuman yang mempertanggungjawabkan itu kan adalah 19 sekolah saja. Nah, cuman kami meminta kalau bisa digunakan untuk semua sekolah. Jadi kita kumpulkan berapa banyak, kemudian kita bagikan kepada jumlah
siswa yang memang membutuhkan. Tetapi dia sifatnya harus tanda tangan berita acara peminjaman, karena yang bertanggung jawab itu adalah sekolah. Jadi kalau hilang, tanggung jawab anak-anak tersebut. Memang karena seperti itulah prosedurnya, kan ini adalah dana BOS. Untuk dana BOS, afirmasi dan kinerja untuk tahun 2020, rencananya pemerintah akan mengucurkan itu di bulan Agustus ini. Harapan kami menyampaikan kepada sekolah, kalau dana yang 60 juta itu terbatas, kalau bisa digunakanlah untuk pembelian tablet. Ya, karena itulah yang sangat dibutuhkan. Kalau untuk jaringan dan kota, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini kami sudah sementara melakukan negosiasi untuk bisa memasang hotspot, karena kalau biaya kota untuk dana BOS juga tidak akan mungkin mencukupi untuk pembelajaran, karena sepertinya pembelajaran ini bisa dilaksanakan 1 semester kalau kita melihat ya perkembangannya. Baik Ibu Amalia, apakah hotspot ini akan dipasang di sekolah atau memang di wilayah-wilayah tertentu? Di area penduduk, tempat tinggal mereka. Iya, di area tempat tinggal mereka. Saya kira yang bukan disampaikan ini hanya mungkin baru ini ya, baru menggadang-gadang apakah akan seperti itu atau seperti apa nanti teman-teman dari Selebes TV akan diberikan informasi yang lebih efektif, yang lebih akurat setelah ada mungkin hasil daripada negosiasi tersebut, karena jangan sampai klaimers bahwa Ibu Kadis mau menjadikan hotspot padahal ini hanya untuk menggadang-gadang ancang bagaimana hanya berpikir tentang kebaikan kondisi pembelajaran kita ke depan. Seperti itu bukan ya? Betul Pak Dewan. Iya, memang sudah ada Pak. Mudah-mudahan ini bisa, cuman memang belum diputuskan. Bagi anak yang tidak mampu itu sudah ada salah satu provider yang menawarkan kepada pemerintah kota itu 3.000 siswa, 3.000 per siswa per 1 bulan, unlimited. Nah itu mudah-mudahan ini Pak sudah deal. Itu khusus untuk anak yang tidak mampu, itu yang akan kami subsidi dari pemerintah, yang akan mensubsidi. Apakah dari dana BOS kalau mencukupi, ataukah pemerintah juga ikut dari dalam hal ini Dinas Pendidikan nanti yang akan menganggarkan untuk bisa dibantu. Kalau untuk yang mampu itu mereka bayar sendiri. Mereka bayar sendiri itu kalau nggak salah 1 GB itu 4.000. Nah, itu bagi anak yang mampu, yang mereka membayar Rp4.000 untuk bisa mendapatkan 1 GB. Kira sudah membantu ya, karena memang harus dibutuhkan kreativitas. Jadi memang teman-teman Selebes TV memang bukan di sini kerjanya berat sekali. Berharap bahwa kita ini menjadi support, menjadi vitamin buat Bu Kadis agar supaya ke depan ini betul-betul pembelajaran kita terkait masalah kualitas pendidikan kita di Kota Makassar ini tidak kemudian tertinggal lagi. Jadi untuk para haters juga di luar sana, tolong ya, haters itu bagus, tapi tolong yang membangun ya, supaya memberikan juga motivasi-motivasi baik, vitamin baik buat kami ini di pemerintah beserta Bu Kadis dan seluruh jajaran untuk berpikir yang terbaik juga untuk anak-anak kita. Ya, jangan sampai hanya sekedar hater saja ya, kemudian tidak ada solusi. Bahkan banyaklah saya lihat di mana di luar sana lah, di medsos itu luar biasa bulinya, padahal dia tidak tahu ini kita tidur di hari kerja, kita rapat untuk bagaimana cara berpikir tentang kebaikan proses pembelajaran kita ke depan. Sekira seperti itu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita, tetaplah di Dialog Legislasi.